Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin membahas mengenai materi komposisi dan inverse fungsi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Aprilia Herdian, Nevel Talen Hanggrita, Putri Tian Pratiwi, Risma Dania, dan Yurisa Aulia Putri. Semoga dengan pembelajaran ini dapat memahami teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi fungsi. Fungsi itu suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan kelompok ke satu anggota di himpunan yang lain. Fungsi itu dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan y, di mana f itu merupakan fungsi, s itu merupakan variabel masukan, dan y itu variabel keluaran. Jadi seperti membayangkan gambaran. Jadi konsep ini bisa dibayangkan dengan jus jeruk yang sedang blender. Yang pertama itu ada buah jeruk. Jeruk itu dinyatakan sebagai masukan, yaitu disebutnya X. Pada blendernya ini disebutkan dengan fungsi, karena blender itu mempunyai fungsi yang dapat menghasilkan. Dan jeruk itu yang gelas itu disebut dengan menghasilkan jus jeruk. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang pertama. Diketahui suatu fungsi yaitu fx sama dengan 3x tambah 2. Dan ditanyakan tentukan nilai f4. Jadi fx plus 2. Nah, karena x-nya itu sudah diketahui dengan 4, jadi kita cuma tinggal ruasnya aja. Jadi f4 sama dengan 3x plus 2 sama dengan f4 x-nya ini bisa diganti dengan nilai f4-nya itu. Di sini 4 ditambah 2 sama dengan f4 3 kali 4 itu 12. Nah, terus ditambah dengan 2. Jadi nilai f4-nya itu sama dengan 14. Nah, terus nanti lanjut lagi ke soal nomor 2. Nomor 2 itu diketahui suatu fungsi yaitu fx sama dengan 5x ditambah 8. Nilai dari fungsi dari f5 yaitu kita akan cari nilai fx-nya dulu. Suatu fungsinya fx sama dengan 5x tambah 8. Teman-teman, x-nya itu kan sudah diketahui dengan 5. Jadi kita cuma tinggal ruasnya saja. Jadi 5 x dibantu dengan 5 ditambah dengan 8. Lalu dengan f5 kali 5 yaitu 25. 25 dengan ditambah 8 sama dengan hasil dari f5-nya itu 33. Dan kita akan mencari fungsi dari f5 yaitu dengan cara dan habis itu kita akan mencari fungsi f dari f5 yaitu kita pindah luas dari yang f33. Nah, terus habis itu kita tambahkan yang 5x ditambah 8. Terus nanti tinggal kita dikalikan dengan 8. Jadi 5 dikali 33 itu 165. 165 ditambah 8 sama dengan 173. Jadi hasil dari nilai fungsi
Untuk soal ceritanya itu, sebuah jasa fotokopi menerapkan biaya tetap sebesar 2.000 untuk administrasi. Dan untuk setiap lembar yang dicetak itu dikenai 150 perak. Antara banyak lembar yang dicetak itu disebut dengan X. Dan total biaya yang harus dibayar itu disebutnya dengan fungsi X. Dinyatakan oleh fungsi yaitu fx sama dengan 150x ditambah 2.000. Jika Andi mencetak 20 lembar dokumen, berapa total biaya yang harus dibayarkan Andi? Jadi yang sudah diketahui yaitu fx. Yang diketahui itu kan suatu fungsi yaitu fx sama dengan 150 x ditambah 2.000. Nah, 150-nya itu untuk setiap lembar yang dicetak. Nah, kalau untuk 2.000-nya itu biaya administrasinya. Jadi kita akan mencari total biaya yang harus dibayar dengan Andi. Ditanyanya total yang harus dibayar. Jadi fx sama dengan 150 x ditambah dengan 2.000. Nah, karena x yang kita sudah diketahui yaitu dengan 20 lembar, jadi kita tinggal ruas saja. X 20 dengan 150 dikali 20 ditambah dengan 2.000. Jadi F 20 sama dengan 150 dikali 20.000 itu sama dengan 3.000. Terus ditambah dengan 2.000. Nah, jadi ini total F 20 3.000 ditambah 2.000 itu sama dengan 5.000. Jadi yang harus dibayar Andi totalnya itu 5.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi fungsi. Komposisi fungsi yaitu pergabungan dua atau lebih fungsi yang menghasilkan suatu fungsi yang baru dengan aturan tertentu. Operasi komposisi fungsi biasa dilambangkan dengan bundaran kecil dan dibaca komposisi atau bundaran. Misalkan ada fungsi fx dan gx, maka fungsi g komposisi f ditulis G komposisi f x, yaitu fungsi yang dipetakan oleh fungsi fx kemudian dilanjutkan oleh fungsi gx. Komposisi g bundaran fx dapat dituliskan dalam diagram panah berikut. Di sini saya akan menjelaskan yaitu dengan kegiatan yang pernah kita lakuin, yaitu cara membuat Indomie rebus. Nah, A ini berperan sebagai mie instan yang masih mentah menjadi X. Jadi A-nya itu, jadi mie instan itu X ya. Terus fungsi F itu adalah merebus air hingga mendidih dan memasukkan mie sampai mie-nya jadi tetapi masih hambar karena belum ada bumbu. Masuklah ke fungsi fx di lingkaran D. Nah, fungsi G proses mencampur bumbu dan mie itu siap disaji oleh kita. Masuk ke G dalam kurung fx yang berada di lingkaran C. Fungsi G bundaran fx adalah seluruh rangkaian cara kita membuat Indomie tadi. Dari kita merebus air hingga mendidih, terus
juga rasanya masih hambar sampai sudah tercampur bumbu dan kita siap makan. Tapi teman-teman coba perhatikan polanya deh. Diagram panah fungsi F kan ditemukan terlebih dahulu daripada fungsi G. Tapi kenapa si G-nya duluan dan di sini? Karena secara matematis fungsi yang ingin kita kerjakan itu dia berada di dalam kurung. Contohnya kayak kita kan mau masak mie instan tuh tadi. Berarti kalau mau masak mie kan airnya harus mendidih dulu dong. Nah, air mendidih tadi kan ada di fungsi F, makanya si F nih yang di dalam kurung. Kenapa bukan G? Kalau misalnya kita mau G-nya yang di dalam kurung, itu kalau kita ingin mengerjakan fungsi G terlebih dahulu. Dan nanti bukan G bundaran fx lagi rumusnya, tapi jadi seperti ini nantinya kalau teman-teman ingin mengerjakan fungsi G terlebih dahulu. G-nya kan berada di dalam kurung. Nah, kita masuk ke rumus ya teman-teman. Di sini saya akan cara membacanya aja mungkin ya, nanti kalau soal-soalnya kita ada nanti kok satu soalnya intinya. Nah, di rumus ini F bundaran Gx sama dengan F dalam kurung Gx. Kalau yang ini G bundaran Fx sama dengan G dalam kurung Fx ya. Kayak gitu cara bacanya. Nah, kita langsung nih lanjut ke contoh soal. Apa sih soalnya? Hapus dulu ya teman-teman. Contoh soal, diketahui fungsi 1 fx sama dengan 2x plus 1. Dan yang nomor 2-nya itu gx sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 4. Tentukanlah f bundaran gx, f bundaran g2, G bundaran fx dan G bundaran f2. Tentukanlah f bundaran gx. Kita ngerjain yang A dulu ya teman-teman. F bundaran gx sama aja kayak f dalam kurung G dalam kurung x. Nah, setiap variabel kan ini f dalam kurung gx. Nah, setiap variabel x yang ada di f itu kita masukkan di fungsi g. Jadinya tuh gini kan 2 kan itu 2x, tapi karena x-nya kan pakai yang variabel di bawah dan kurung nih set 3 pangkat 2 dikurang 3x ditambah 4 dan jangan lupa plus 1 yang dari f-nya. Terus kita kalian tuangin aja, kan 2 kali x kuadrat itu sama aja 2x kuadrat. Terus 2 kali 3 itu kan 6x, 2 kali 3x ya maksudnya, ini 6x plus 2 kali 4 itu 8 ditambah 1 sama ditambah dengan di sini deh, sama dengan kan yang bisa dijumlahin cuma 8 tambah 1 kan. Kalau 2x kuadrat dikurang 6x nggak bisa tuh, nggak bisa dihasilin lah, jadi turunin aja nih, x ditambah 8 tambah 1 9. Nah ini f bundaran gx nya. Terus sekarang kita nyari yang b nih, f bundaran b 2. Sekarang x nya udah ketahuan nih, ada angkanya 2. Gimana tuh Kak caranya? Caranya f
kita masukkan GX-nya terlebih dahulu. Berarti kan karena yang di sini kan X kuadrat, berarti kan kalau udah angkanya berarti 2 ini dong. 2 pangkat 2. Terus 3X-nya 3 dalam kurung 2 dan plus 4 sama dengan 2 pangkat 2 kan 4, 3 kali 2 kan 6. Terus ditambahin 4. 4 kurang 6 itu kan min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Nih. Terus kita masukkan nih yang fx-nya. Fx ini gx tadi ya, ini fx. Yang fx berarti 2x-nya itu 2 dalam kurung 2 plus 1. 2 kali 2 kan 4 tambah 1 jadi 5. Kemudian ini yang AB-nya. Sekarang kita masukkan ke C apa D-nya ya. Yang C ini siapa sih? Oh, dia bundaran fx. G bundaran fx sama dengan berarti kan kalau tadi G bundaran fx sama dengan ini dulu ya, G dalam kurung F dalam kurung X nih sekarang. Nah, berarti kalau tadi kan itu variabel yang ada X di F itu masuknya ke yang yang GX. Kalau yang ini berarti variabel G masuknya ke F. Kita kerjain dulu aja ya teman-teman. Berarti dari yang fx dulu nih. Fx-nya berapa sih? 2x plus 1. Karena di bawahnya ada apa sih namanya tuh pangkat 2. Jadi ya udah kita masukin. Nah, dikurang yang kita udah masuk ke angka-angka yang ada di GX-nya. Dikurang min 3x itu jadi 2 kali plus 1 kan. 2 kali plus 1 terus ditambah 4. Nah, karena ini ada akarnya, kok apa sih? Salah. Kalau ini ada kuadratnya, kita jabarin dulu nih pakai rumus yang namanya RKS atau rumus kuadrat sempurna. Rumus kuadrat sempurna yang rumus kuadrat sempurna tuh sama dengan dalam kurung A plus B pangkat 2 sama dengan A plus B terus ke bawah kurang lagi A plus B karena kan itu 2 ya. Nah, terus caranya itu kayak gini. A sama A dijabarinnya. Terus kan kalau ditambah, ini tambah, kita tambahin dulu nih, tambahin A sama B. Nih, A sama B. Lanjut lagi, kita tambah lagi yang ini, yang B sekarang. B sama dengan B
satu ini B. Kalau di sini kelihatan di sini apa di sini? Enggak, dihapus aja. Ini aku hapus ya. Ini aja ini. Jadi aku balik lagi ke sana. Apa aku ingin ya, karena kan kalian sudah paham ya, terus screenshot lah nanti. Set, kita ulang, kita jabar ulang lah kamu. Jabar ulang tau nggak? Ya. Jabar ulang nggak? Kayaknya jabar ulang. Tadi kan jabarannya gini ya. Ini penjabarannya. Terus kita masukin lah angka-angka tadi tuh, yang dimana A-nya kan 2x. Ini 2x ditambah 2x dalam kurung 1. Kenapa ada 1? Karena udah masuk yang B, B-nya kan 1. 2x ditambah 1 sama dengan berapa nih kalian? Jumlahkan lah. 2x kali 2x sama dengan 4x kuadrat ditambah 2 kali 1 kan 2. 1 kali 2 2 nih, 2 tambah 2 4. Nah, ditambah lagi 1 kali 1 1. Berarti satunya ya turunin. Inilah teman-teman, akhirnya kita menemukan kita menemukan yang namanya G bundaran F X. Oh ya. Sekarang kita ada angkanya nih, main angka lagi. G bundaran F2. Gimana tuh kalau yang itu? Nih caranya. Yang D, G bundaran F2. Berarti kan udah ada angkanya nih, X-nya sekarang. Ya udah, kita gini aja nih, D udah nih. G bundaran F2. Kita masukkan fx-nya terlebih dahulu. Di bawah aja ya guys. Fx sama dengan fx sama dengan 2x berarti 22. Answer 2 dalam kurung 2 ditambah 1. 2 kali 2 4 tambah 1 berapa teman-teman? Udah tahu kan? 5. Nah, kita baru dimasukkan yang G dalam kurung X sama dengan di 5-nya kita turunin aja. Set 5 kan ini X kuadrat kan ya, 5 per 4 2 dikurang 3 dalam kurung 5 plus 4 sama dengan 5 kuadrat itu kan 2 nih 5. 3 kali 5 itu 15 ditambah 4 sama dengan ini 25 kurang 15 10 ditambah 4 sama dengan 14. Jadi udah ya, ini yang penyelesaian D-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian inverse fungsi. Di mana inverse artinya kebalikan. Jadi, inverse fungsi adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Misal, jika suatu fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B, kita akan tulis menjadi f sama dengan A, B. Maka, inverse atau fungsi inverse fungsi f dinotasikan sebagai f inverse, yaitu relasi yang memetakan himpunan B ke himpunan A. Selanjutnya, mari kita perhatikan diagram panah berikut, di mana ada himpunan A dengan elemen 1, 2, dan 3, dan himpunan B dengan elemen A, B, C, memiliki tepat masing-masing satu pasangan. Lalu, di mana sih letak fungsinya? Letak fungsinya itu ada di tengah-tengah himpunan A dan B. Nah, selanjutnya, mari kita inverse fungsikan, yaitu menjadi B
fungsi inverse A. Karena kita kan sudah tahu ya bahwasannya inverse fungsi itu adalah kebalikan. Jadi inversnya dari himpunan A memetakan himpunan B adalah himpunan B yang merelasikan fungsi inversnya ke himpunan A. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan menentukan inverse suatu fungsi, di mana jika diketahui rumus suatu fungsi f(x), maka inversnya dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut teman-teman. Di mana langkah yang pertama, misalkan f(x) sebagai variabel y. Langkah yang kedua, tentukan persamaan x sebagai fungsi f inverse y. Dan yang ketiga, ganti variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus inverse fungsi x. Nah, selanjutnya untuk menentukan langkah-langkah yang tadi teman-teman, kita langsung masuk aja ke contoh soal. Di mana di sini ada contoh soal linear dan pecahan. Risma bakal jelasin contoh soal linear dulu ya teman-teman. Di mana contoh soal itu adalah f(x) sama dengan x dikurang 3. Nah, jawab. Sesuai langkah yang pertama tadi, f(x) ini kita ganti menjadi variabel y. Jadi diperoleh y sama dengan x min 3, seperti itu. Lalu langkah yang kedua, mencari persamaan x. Karena di sini adalah persamaan y, maka kita akan ubah menjadi persamaan x. Di mana x ini sudah ada di ruas kanan, jadi tetap kita turunkan. Nah, yang min 3 ini kita pindah ruas ke kiri menjadi plus 3 y tetap. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita bolak-balikan aja tanpa memperpindah tanda ya teman-teman. Jadi, persamaan x-nya adalah x sama dengan y ditambah 3. Nah, karena di sini persamaan x itu sebagai fungsi f inverse y, maka di sini kita akan tulis menjadi f inverse y sama dengan y ditambah 3. Nah, lalu di langkah yang terakhir ini, kita akan mengganti seluruh variabel y ini menjadi variabel x. Maka diperoleh f inverse y-nya kita ganti jadi x, sama dengan y-nya juga kita ganti menjadi x, plus 3. Seperti ini. Jadi, kita ketemu deh fungsi inverse dari soal f(x) sama dengan x dikurang 3. Maka hasil inversenya adalah f inverse x sama dengan x ditambah 3. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal matematis ya teman-teman. Di sini kita akan membahas mengenai soal pecahan, yaitu contoh soalnya adalah f(x) sama dengan 2x ditambah 5 dibagi x min 3. Ini cara menyelesaikan soal ini, kita akan menyelesaikan dengan cara langkah ketiga yang tadi ya teman-teman. Dimana langkah yang pertama kita akan mengganti f(x) dengan variabel y, yaitu diperoleh y sama dengan 2x ditambah 5 dibagi x min 3. Selanjutnya kita kalikan silang teman-teman, x min 3 ini dengan y, maka y x min 3 sama dengan 2x ditambah 5. Nah, kita kalikan teman-teman. Y dikali x sama dengan yx. Y dikali min 3 sama dengan min 3y. 2x tambah 5. Lalu, jika kita sudah kalikan silang seperti ini, kita akan satukan variabel yang sama ya teman-teman menjadi yx min, karena 2x ya ada di ruas kanan, maka kita pindahkan ke ruas kiri. 2x sama dengan 5 ditambah, karena yang tadinya min 3y ini ada di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan, maka hasilnya tidak min lagi ya teman-teman, 3y. Seperti itu. Lalu, sampai sini kita akan keluarkan x ini teman-teman, seperti ini, x y dikurang 2 gitu, sama dengan 5 ditambah 3y.
Lalu kita akan ganti variabel Y menjadi X, yaitu X sama dengan 5 ditambah 3Y per Y min 2. Langkah terakhir yaitu kita akan mengganti variabel Y dengan X sehingga diperoleh rumus invers fungsi X, yaitu F inverse X sama dengan 5 ditambah 3X per X min 2. Nah, ini dia hasil inverse dari contoh soal pecahan, yaitu 2X tambah 5 bagi X min 3. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal cerita, di mana di sini ada soal, yaitu seorang pekerja mendapatkan bonus bulanan yang besarnya dirumuskan sebagai fungsi dari gaji pokok, di mana besar bonus tersebut adalah sepertiga gaji pokok ditambah Rp 60.000. Besar gaji pokok seseorang yang menerima bonus sebesar Rp450.000 adalah, nah teman-teman, di sini kita cari dulu nih fungsi fx-nya. Karena di sini udah diketahuin fungsi fx-nya itu adalah dari gaji pokok, maka di sini kita akan tulis f x sama dengan sepertiga X. X-nya ini besar bonus ya teman-teman, ditambah 60.000. Seperti itu. Nah, apa sih yang ditanya? Yang ditanya itu adalah besar gaji pokok seseorang yang menerima bonus sebesar 450. Maka dari itu kita harus ingat bahwasannya kita harus mencari tahu dulu fungsi inversnya. Kalau di rumus fungsi inverse, apabila fx sama dengan ax ditambah b, maka menghasilkan inverse, yaitu f inverse x sama dengan x dikurang b per a. Seperti itu. Nah, karena di sini kita udah mengetahui fungsi inversnya, maka tinggal kita jabarkan aja fungsi inverse yang ini. Jadi, fx sama dengan x dikurang b, ini kita anggap aja 60.000 ya teman-teman. 60.000 per A. A-nya itu adalah sepertiga. Seperti itu. Nah, karena sepertiga ini kita akan pindah ruaskan menjadi ke atas, maka diperoleh F. F inverse X sama dengan buka kurung X dikurang 60.000 dikali, karena sepertiga pindah ke atas, maka dikali 3/1. Nah, satunya ini udah kita nggak anggap ya teman-teman, jadi kita coret. Lalu 3 ini kita kalikan di 3X, lalu kita kalikan juga di 60.000. Maka diperoleh F inverse X sama dengan 3 dikali X sama dengan berapa teman-teman? Yaitu 3X. 3X dikurang 60.000 dikali 3 berapa? 180.000. Nah, maka kita sudah mendapatkan fungsi inversnya dari fx sama dengan 1/3x ditambah 60.000. Nah, karena yang ditanya itu adalah
besar gaji pokok seseorang yang menerima bonus sebesar 450.000, maka kita harus mencari lagi nih, yaitu memasukkan bonusnya di X ini. Jadi F inverse X, oh iya lupa, ini dimasukinnya 450 ya teman-teman. Lalu 3-nya tetap, X-nya kita ganti menjadi 450 dikurang 180.000. Seperti itu. Nah, lanjut. 3 dikali 450 itu berapa teman-teman? Benar banget, 1.350.000 dikurang 180.000. Maka diperoleh hasil 1.170.000. Nah, ini dia hasil akhir dari seseorang yang mendapatkan gaji bonus sebesar 450.000 adalah 1.170.000. Di inverse fungsi komposisi ada beberapa hal penting yang harus diingat, yaitu apabila jika fungsi f(x) dan gx adalah fungsi bijektif, maka inverse dari fungsi komposisi dapat diperoleh dengan cara membalikkan urutan fungsinya. Jadi misal f komposisi g inverse x sama dengan g inverse komposisi f inverse x. Artinya yang dimana apabila kita mencari 3. Jadi f komposisi g inverse x sama dengan g inverse komposisi f inverse x. Jadi semisal kita ini mau ngerjain fungsi g dulu baru fungsi f. Nah nanti pas di inverse kita ngerjainnya dibalik, jadinya f inverse x dulu baru g inverse. Begitu juga yang bawahnya, g komposisi f inverse x sama dengan f inverse komposisi g inverse x. Jadi fungsi yang pertama dikerjain yaitu yang f lalu yang g. Nah nanti pas di inverse kita ngerjainnya jadinya yang inverse g dulu baru inverse f. Masuk ke contoh soal, yaitu diketahui fungsi f(x)-nya itu sama dengan 3x kurang 2 dan gx-nya itu sama dengan x plus 6. Tentukan f komposisi g inverse x. Jadi fungsi f-nya itu kita dulu. Jadi fungsi x-nya sama dengan 3x kurang 2, gx-nya sama dengan x plus 6. Jadi cara mencarinya kita harus mencari f komposisi gx-nya dulu. Caranya komposisi gx sama dengan f buang dulu gx. Nah gx-nya itu kan udah diketahui nih x plus 6. Jadi kita tulis f dalam kurung x plus 6. Nah, f-nya itu kan 3x minus 2. Setiap x yang ada di fungsi fungsi fx itu diganti dengan yang ada di gx. Jadinya 3 dalam kurung x plus 6 minus 2. Minus 2 nya dari sini ya. Sama dengan ini yang di dalam kurungnya kita kaliin dulu. Jadi 3 kali x sama 3 dikali 6. Jadi 3 kali x itu 3x. 3 dikali plus 6 sama dengan plus 18 dikurang 2. Nah 3x nya itu tetap 3x. Nah plus 18 dikurang 2 sama dengan plus 16. Nah ini baru ketemu f komposisi g x nya. Ini kan belum di inverse. Nah cara inversinya sini berarti f komposisi g
Di sini kan tadi F komposisi GX udah ketemu nih 3X plus 16. Tulis sini 3X plus 16 sama dengan Y. Terus 3X sama dengan Y. Nah 16-nya tuh pindah luas ke sini. Jadi yang tadinya plus jadi minus. Jadi min 16. X sama dengan Y minus 16. Nah ini 3-nya pindah luas. Yang tadinya dikali jadi dibagi per 3. Udah. Jadi F komposisi G inverse X sama dengan, ini kan Y kan tadi cuma simbol ya, karena kita ditanyanya X maka Y nya ini diganti menjadi X lagi, jadinya X minus 16 per 3. Udah, tunggu jawabannya. Itu contoh soal yang kedua. Ini kan ada dua soal, tapi yang ini kan udah sama kayak yang pertama, X-nya masih ini. Nah kalau yang di B itu kan dia X-nya ada angkanya, jadi dia caranya sepertinya sama aja, cuma dia tuh nyari F inverse-nya dulu sama G inverse-nya. Jika diketahui Fx-nya itu X plus 3 dan Gx-nya itu 2X kurang 1, tentukan G komposisi F inverse 2. Jadi cara nyarinya diketahui Fx-nya itu tadi X plus 3. Gx-nya itu 2X kurang 1. Pertama yang kita cari yaitu F inverse X-nya dulu. Jadi F X sama dengan X plus 3. X plus 3 sama dengan Y. Kenapa Y? Karena ini simbol ya dari sini, karena dia tidak ribet tulisnya. X sama dengan Y. Ini plus 3-nya pindah luas ke sini, jadinya minus 3. Udah. Jadi F inverse X sama dengan, berarti di sininya X minus 3. Ini baru F inverse. Nah, cara nyari G inverse-nya, G inverse 2 berarti ya nyarinya. Pertama kita cari G inverse X-nya dulu. Jadinya Gx sama dengan 2X minus 1. 2X minus 1 sama dengan Y. 2X sama dengan Y. Ini minus 1-nya pindah luas ke sini, jadinya plus 1. X sama dengan Y plus 1 per, karena di sininya 2 nya kan dikali, terus pindah luas jadinya dibagi, jadinya Y plus 1 per 2. Jadi G inverse X sama dengan, ini tadi Y cuma simbol ya, jadi Y-nya itu kita ganti lagi ke X, jadinya X plus 1 dibagi 2. Nah ini udah ketemu G inverse X-nya, tapi yang kita harus cari itu kan G inverse 2. Jadi G inverse 2 sama dengan X-nya ini berarti diganti jadi 2 plus 1 per 2. Nah 2 sama 2 ini kan bisa dicoret. Nah jadi G inverse 2 sama dengan 1. Udah ketemu kan ini kayak gini. Selanjutnya kita tinggal cari G komposisi F inverse 2-nya. Karena di sini F inverse X sama G inverse 2-nya udah diketahui, jadi kita bisa nyari di sini G komposisi inverse 2. Jadi sama dengan F inverse 60 F inverse komposisi G inverse
tutup kurung, buka kurung, buka kurung 2 kurung. Nah, sama dengan F inverse. Di sini kan G inverse 2-nya itu 1. Nah, F inverse-nya itu kan X minus 3. Nah, setiap X yang ada di F inverse X itu diganti sama G inverse 2. Jadinya di sini 1. Terus ininya minus 3. Nah, terus sama dengan 1 dikurang 3 berarti minus 2. Kita ketemu. Ini G komposisi F inverse 2 sama dengan minus 2. 3. Sebuah pabrik minuman membuat sirup buah dalam 2 tahap proses. Tahap pertama, jumlah sari buah murni sebanyak X liter dicampur dengan bahan tambahan sehingga volumenya bertambah menjadi 2X plus 5 liter. Tahap kedua, hasil dari tahap pertama dipanaskan dan dikemas sehingga volumenya menjadi 1/3 dari volume sebelumnya. Setelah seluruh proses selesai, diperoleh sirup sebanyak 9 liter. Jika seluruh proses tersebut dinyatakan sebagai komposisi dua fungsi dan kemudian dicari inverse dari komposisi fungsi tersebut, tentukan banyak sari buah murni yang digunakan pada awal proses. Jadi kalau di soal cerita, Fx itu sama dengan tahap awal. Tahap awal. Nah, Gx itu tahap akhir. Jadi diketahui nanti Fx-nya itu 2X plus 5 liter. Plus 5. Terus Gx-nya berarti Gx-nya itu 1/3. Kalau 1 berarti ditulisnya X adalah X per 3. Jadi kita disuruh nyari G komposisi F inverse G komposisi F dan inverse X dulu. Jadi yang ditanya yaitu G komposisi F inverse 9. Kenapa 9? Karena X-nya itu 9 liter. Karena dia seluruh proses selesai diperoleh berarti sebanyak 9 liter. Nah, pertama kita berarti nyari G komposisi F X-nya dulu. Nah, terus di sininya G dalam kurung F X. G Fx-nya itu kan 2X plus 5. Jadi 2X plus 5. Nah, Gx-nya itu kan X per 3. Setiap X yang ada di sini diganti dengan yang ada di dalam kurung Fx. Jadi dia kebalikan kan? Berarti di sininya langsung 2X plus 5 per 3. Nah, ini udah ketemu G komposisi F X-nya. Lanjut, ketika ini belum diinversin, cara inversinya G komposisi F inverse X sama dengan 2X plus 5 sama dengan 3Y. 3-nya itu dari sini ya. Terus 2X sama dengan 3Y. Karena di sini plus 5, dia pindah luas berarti jadi minus 5. 2X sama dengan 3Y minus 5 per 2.
komposisi F inverse X sama dengan 3. Ini Y-nya kan cuma simbol, berarti diganti lagi ke X. 3X minus 5 per 2. Karena ditanyanya X-nya itu 9, jadi Y komposisi F inverse 9 sama dengan, nah tadi kan udah ketemu nih 3X minus 5 per 2, jadi X yang ini diganti sama 9, jadinya 3 kurang 5 per 2 sama dengan 3 dikali 9 dulu. 3 dikali 9 berarti 27 kurang 5 per 2 sama dengan, kan 27 sama 2 nggak bisa karena dia nggak bisa dicoret, jadinya 27 dikurang 5 dulu. 27 dikurang 5 sama dengan 22 per 2. Nah 22 per 2 sama dengan 11. Nah ini hasil akhirnya. Jadi G komposisi F inverse 9 sama dengan 11. Udah. Di sini kita ada contoh soal untuk 3 fungsi, yaitu inverse fungsi komposisi 3 fungsi. Kita baca dulu soalnya. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 7, fungsi gx sama dengan min x tambah 3, dan fungsi hx sama dengan min 6 ditambah x. Tentukanlah A f komposisi G komposisi H inverse x, dan B H komposisi G komposisi F inverse 2. Nah, ini kita tulis dulu persamaannya karena saya sudah menulis tadi. Di sini sebenarnya kita bisa menggunakan dua cara, yaitu untuk cara pertama kita komposisikan dulu untuk F komposisi H, setelah itu kita inversekan. Itu cara pertama. Dan cara kedua kita inversekan lalu kita akan komposisikan. Nah, di sini saya akan memilih cara pertama, yaitu kita komposisikan dulu fungsinya, setelah itu baru kita inverse. Langsung aja nih, karena tadi saya sudah menulis, jadinya pertama kita cari dulu G dalam kurung Kx nya. Jadi min dalam kurung 6 ditambah X tambah 3. Nah ini hasilnya yaitu 6X dikurang 6 doang ya, dikurang X tambah 3. Nah, kenapa jadinya 6 dikurang X? Karena yang pertama kita lihat itu min ketemu min hasilnya plus, sedangkan min ketemu plus hasilnya pasti min gitu, karena ya gitu min. Nah jadi setelah itu kita bisa tambah nih, yaitu 3 ditambah 6, jadi hasilnya 9 dikurang X. Nah lalu lanjut kita masukkan untuk yang fungsi f(x) yaitu 2 dalam kurung 9 dikurang X tambah 7. Nah kita kali pelangin dulu, jadinya 18 dikurang 2x tambah 7. Nah setelah itu ini 18 kita tambah dulu dengan 7, hasilnya 25 dikurang 2x. Nah ini kan komposisinya udah, lalu setelah itu akan kita inversekan. Ini kita tambahkan Y sebagai penanda, sebagai pengganti aja dan ribet. Nah ini kita balik aja, sebenarnya sama aja. Jadi 25 dikurang 2x sama dengan Y. Nah lalu 25 ini kita pindahkan ke belakang, jadinya min 2x sama dengan Y dikurang 25. Karena dia pindah rows, jadi otomatis dari tadinya dia positif sehingga menjadi negatif gitu. Lalu setelah itu yang min 2 ini kita pindah rowskan lagi menjadi, jadinya X sama dengan Y dikurang 25 per min 2. Nah lalu kita ubah aja nih, kita tukar jadinya
sehingga menjadi F komposisi G komposisi H inverse X sama dengan X dikurang 25 per min 2. Nah, ini untuk yang A ya teman-teman. Lanjut ke yang B, yaitu H komposisi F inverse 2. Nah, di sini sudah jabarkan. Nah, karena ini dia tuh X diganti 2, pertama kita cari untuk yang komposisi ini jadinya X dulu nih. Nah, 2 nya kita abaikan dan juga inverse kita abaikan dulu. Jadinya H komposisi G komposisi F X. Nah, kita tulis dulu berarti X. Nah, kita cari untuk G F X nya di minus dalam kurung 2x tambah 7 ditambah 3. Nah, hasilnya berarti min 2x kurang 7 tambah 3. Jadi hasilnya yaitu min 2x dikurang 4. Nah, itu kita masukkan dalam fungsi x nya, yaitu min 6 ditambah min 2x kurang 4, atau sama aja kayak min 6 dikurang 2x kurang 4. Nah, ini karena ini sama aja berarti kita kurangin, jadi hasilnya yaitu min 10 dikurang 2x. Nah, belum sampai sini, kita inversin dulu nih teman-teman. Kita tambahkan Y, kita ubah balik, pindah posisi. Nah, jadinya Y tambah 10. Kenapa tambah 10? Karena dia kan pindah ruas. Karena dia tadinya minus, ketika pindah ruas jadi maka hasilnya positif. Nah, terus setelah itu X min 2 nya kita pindahkan ruas juga, yaitu per min 2. Nah, lalu setelah itu belum selesai sampai sini nih. Ini kan inverse sudah jadi nih. Nah, ini kita ubah dulu ya. Jadi Y sama dengan X tambah 10 min 2. Nah, karena tadi di awal diminta yaitu X-nya diubah menjadi 2. Maka di sini untuk X-nya kita akan ubah menjadi 2. Yaitu 2 tambah 10 per min 2. Nah, kita tambah dulu nih, 2 tambah 10 kan hasilnya 12. 12 per min 2 hasilnya yaitu min 6. Jadi untuk H komposisi G komposisi F inverse 2 hasilnya yaitu minus 6. Nah, sampai sini udah ngerti ya teman-teman. Lanjut untuk soal selanjutnya, yaitu ternyata ada 3 fungsi nih. Kita ketahuin dulu nih. Fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2. Fungsi gx sama dengan x kurang 1. Fungsi hx sama dengan 3 kurang 2x. Nah, kita tanya dulu nih, kan ada 4 soal, kita cari satu-satu teman-teman. Pertama yang dulu yaitu f komposisi G komposisi hx. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah menjadi f dalam kurung G dalam kurung hx. Kita cari dulu nih untuk yang G dalam kurung hx nya nih. Kita langsung masukin aja teman-teman rumusnya. Jadi karena G dalam kurung hx, setiap x dalam G diubah menjadi fungsi hx. Kan karena G itu x kurang 1, langsung aja jadi 3 kurang 2x dikurang 1. Dikurang. Di 3 kurang 3 dikurang 2x kurang 1. Nah, ini 3 sama 1 kita kurangin aja teman-teman, jadinya 2 dikurang 2x. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus fungsi fx nya, yaitu karena di sini fungsi f x sama dengan x kuadrat tambah 2, kita masukkan langsung, yaitu 2 dikurang 2x kuadrat ditambah 2. Nah, sampai sini kita cari dulu nih yang dalam kurangnya dulu nih, yaitu 2 dikurang 2x kuadrat. Nah, di sini kita kan menggunakan rumus yang namanya
kuadrat sempurna atau KS lah. Nah, kan kalau tadi kita belajar rumus kuadrat sempurna A tambah B kuadrat itu akan menghasilkan yaitu A dalam kurung A tambah A dalam kurung B tambah B dalam kurung A tambah B dalam kurung B. Nah, untuk kasus seperti ini rumusnya akan berbeda. Jika A dikurang B kuadrat, maka rumus yang digunakan yaitu A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Nah, berbeda teman-teman. Lalu lanjut kita masukkan angkanya yaitu 2 kurang 2x kuadrat. Itu 2 kuadrat dikurang 2x dalam salah kurang 2 dalam kurung 2 dalam kurung lagi 2x ditambah 2x kuadrat. Nah, kita cari dulu yang paling kiri yaitu 2 akar 2 sama dengan 4 dikurang min 2 kali 2 kan sama aja jadinya min 4. Nah, min 4 ini kita kali 2 jadinya min 8x ditambah, nah ini karena 2x kuadrat sama aja tuh kayak 2x dikali 2x juga nih, maka hasilnya yaitu 4x kuadrat. Nah, setelah jadi rumus jadi gini, kita pindahkan ke awal sini yaitu jadi hasil dari 2x 2 kurang 2x kuadrat yaitu 4 dikurang 8x ditambah 4x kuadrat ditambah lagi 2 nih. Nah, karena gini ini belum selesai nih teman-teman, masih bisa kita sederhanakan lagi yaitu 4 ini sama 4x kuadrat kita pindah posisinya, jadinya yaitu 4x kuadrat dikurang 8x ditambah 4 tambah 2. Nah, 4 bisa nih kita tambah 2, jadi hasil akhirnya yaitu 4x kuadrat dikurang 8x ditambah 6. Nah, ini untuk hasil yang A. Kita lanjut ke yang B yaitu F komposisi G komposisi H2. Nah, ini karena yang kita cari sama, hanya X-nya berbeda yaitu kita ganti angka. Kita gunakan hasil dari yang A ini. Kenapa? Karena yang kita cari itu sama aja sebenarnya, hanya saja X-nya kita ganti 2. Makanya kita tulis begini. Berarti F komposisi G komposisi H2 sama dengan 4. Nah, kan karena X ini kita ubah jadi 2, makanya kan tadi kan hasilnya kan 4x kuadrat dikurang 8x tambah 6. Nah, berarti x ini kita ubah menjadi angka 2, jadinya 4 dalam kurung 2 akar dikurang 8 dalam kurung 2 ditambah 6. Nah, kita jumlahin dulu ya teman-teman. 2 akar 2 berarti 4 kali 4 16 dikurang min 8 kali 2 min berarti 16 ditambah 6. 16 kurang 16 habis dong, jadinya 0. Berarti F komposisi G komposisi H2 sama dengan 6. Simpel kan? Oke. Lanjut kita contoh soal C dan D. Oke, lanjut yang C yaitu H komposisi G komposisi Fx. Kita buat dulu menjadi H dalam kurung G dalam kurung Fx. Nah, pertama kita cari dulu yaitu G dalam kurung Hfx. Nah, kita baca dulu berarti karena itu tadi sudah coba-coba. Jadi untuk hasilnya kan 1 dikurang 2x kuadrat. Nah, dapat sebegini. Pertama kita cari dulu yang G Fx nya nih, karena G dalam kurung Fx, jadi setiap x yang ada di rumus G kita ubah menjadi fungsi f, jadi menghasilkan x
X kuadrat ditambah 2 dikurang 1. Nah ini kita keluarkan aja nih. 2 kurang 1 hasilnya 1. Jadi X kuadrat ditambah 1. Lalu setelah itu kita masukkan dengan rumus Hx. Di sini kita ketahui yaitu rumus Hx sama dengan 3 dikurang 2x. Nah karena supaya melakukan, jadi kita masukkan 3 dikurang 2 dalam kurung Hx tambah 1. Nah ini kita kali pelangi dulu teman-teman, yaitu min 2 dikali 2x kuadrat dan min 2 dikali 1 hasilnya 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 2. Hasilnya begini, karena 3 ini kita kurangkan dengan 2 yang di paling belakang sehingga hasilnya 1. Oke. Lanjut soal yang D, sama aja kayak tadi soal A dan B. Kita tulis dulu H komposisi G komposisi F dalam kurung. Nah, yang kita ganti yaitu 1. Jadinya X kita ganti menjadi 1 sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kita mengikuti cara yang tadi yaitu AB. Kita tulis ulang rumusnya. Hasil dari yang C ini kita masukkan kembali ke dalam D. Kenapa? Karena yang kita cari sama aja. Jadi H komposisi G komposisi F hanya aja kita ganti menjadi angka. Lalu lanjut aja, langsung aja teman-teman. 1 dikurang 2 dalam kurung 1 kuadrat. Nah, ininya 1 dikurang min 2 kali 1 hasilnya tetap min 2. Nah, ini 1 akar 2 kan sama-sama aja kayak 1 kali 1, jadi hasilnya tetap 1. 1 dikali min 2 tetap min 2. 1 dikurang min 2 hasilnya min 1. Jadi hasil yang D itu F komposisi G komposisi F1 sama dengan min 1. Nah, di sini udah lumayan paham ya teman-teman untuk yang komposisi 3 fungsi. Sebuah pabrik roti melakukan 2 tahap proses produksi. Tahap pertama adalah pencampuran bahan. Setiap X kilogram tepung yang digunakan akan menghasilkan adonan dengan berat 3X tambah 5 kg. Tahap kedua adalah proses pengembangan adonan. Berat adonan dari tahap pertama kemudian menjadi 2 kali berat sebelumnya dikurangi 4 kg. Jika pabrik menggunakan 8 kg tepung, tentukan berat akhir adonan setelah melalui kedua tahap proses tersebut. Nah, di sini kita cari dulu apa aja yang kita ketahui di sini. Yang pertama jelas itu 3x tambah 5 itu sebagai apa sih? Nah, di sini karena kita sudah tahu yaitu 3x tambah 5 itu sebagai fx, karena di sini dijelaskan bahwa tahap pertama. Nah, fx itu bisa diartikan sebagai tahap pertama dari semua proses gitu. Lanjut yang kedua itu ada gx sama dengan 2x kurang 4. Kenapa 2x kurang 4? Karena di tahap kedua yaitu gx dikatakan bahwa kemudian adonan dari tahap pertama kemudian menjadi 2 kali berat sebelumnya. Nah, ini 2 kali ini bisa diartikan sebagai 2x ya teman-teman, dan kemudian dikurangi dengan 4. Nah, ini berarti kita kurangkan dengan 4. Nah, jika pabrik menggunakan 8 berarti 8 ini bisa kita artikan sebagai X. Nah, di sini apa sih yang kita harus cari, yaitu tentukan berat akhir adonan setelah melalui kedua tahap proses tersebut. Berarti rumus yang kita gunakan yaitu G komposisi F8. Nah, kenapa G komposisi F8? Karena yang ditanya yaitu berat akhir, berarti akhir dari proses yaitu pada yang tahap kedua. Makanya kita sini cari G komposisi F8. Nah, ini kita ubah dulu atau sama aja kayak G dalam kurung F8. Nah, di sini pertama-tama itu kita cari yaitu F8-nya nih, teman-teman. Kita masukkan dulu rumus dari fungsi fx kan sama dengan 3x tambah 5. Nah, karena F8 berarti setiap x yang ada di komposisi fx kita ganti dengan angka 8. Jadi 3 dalam kurung 8 tambah 5. Nah, hasilnya berapa? 3 kali 5 24. 24 ditambah 5 berarti 29. Nah, berarti menjadi G dalam kurung 29. Nah,
Lalu selanjutnya kita masukkan dulu, kita turunkan rumus G, yaitu 2 dalam kurang 29 dikurang 4. Nah, hasilnya yaitu 58 dikurang 4. Nah, gini. Jadi untuk berat akhir adonan setelah melalui kedua tahap proses tersebut adalah 54 kg. Nah, sampai sini paham ya teman-teman? Oke, sekarang lanjut untuk soal cerita yang 3 fungsi ini. Kita baca dulu nih. Sebuah perusahaan memproduksi botol minuman melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah pencetakan bahan plastik. Setiap X kilogram bahan baku menghasilkan 4X tambah 2 unit botol setengah jadi. Tahap kedua adalah proses penyempurnaan bentuk. Jumlah botol setengah jadi yang dihasilkan kemudian bertambah menjadi 3 kali jumlah sebelumnya dikurangi 6 unit. Pada tahap ketiga adalah pemeriksaan kualitas. Setelah diperiksa, jumlah botol yang lolos menjadi setengah dari jumlah sebelumnya ditambah 10 unit. Jika perusahaan memulai produksi dengan 12 kg bahan baku plastik, tentukan jumlah botol yang lolos pada pemeriksaan kualitas. Nah, pertama kita cari dulu nih apa yang diketahui di soal tersebut. Yaitu kalau mungkin teman-teman udah tahu, langsung aja kita tulis di sini, yaitu fungsi efeknya yaitu 4X tambah 2. Nah, kita terus jadi fungsi efek sama dengan 4X ditambah 2. Lalu untuk fungsi GX nya sini kita baca pada tahap kedua adalah proses penyempurnaan bentuk. Jumlah botol setengah jadi yang dihasilkan kemudian bertambah menjadi 3 kali jumlah, berarti 3X dikurangi sebelumnya dikurangi 6 unit, berarti untuk GX nya yaitu sama dengan 3X dikurang 6. Untuk H yaitu kita baca tahap ketiga adalah proses pemeriksaan kualitas. Setelah diperiksa, jumlah botol yang lolos menjadi setengah dari jumlah sebelumnya ditambah 10 unit. Berarti setengah dari sebelumnya berarti sama aja diartikan sebagai X per 2 ditambah 10. Nah, kita ketahui jika perusahaan memulai produksi dengan 12 kg, berarti 12 kg ini kita artikan sebagai X nya yaitu 12. Nah, apa sih yang ditanya? Itu tentukan jumlah botol yang lolos pemeriksaan kualitas. Nah, kalau kita baca pemeriksaan kualitas ini ada di tahap ketiga. Jadi yang itu kita cari yaitu H komposisi G komposisi F 12. Nah, kita ubah dulu menjadi H dalam kurung G dalam kurung F 12. Kita cari dulu yaitu untuk yang F12 nya yaitu 4 dalam kurung 12 tambah 2. 4 kali 12 yaitu 48 ditambah 2 berarti 50. Setelah 50, lalu kita masukkan untuk ke dalam rumus GX nya, berarti 3 dalam kurung 50 dikurang 6. 3 kali 50 itu 150 dikurang 6 jadinya 144. Lalu setelah gini kita masukkan ke dalam rumus HX nya yaitu 144 per 2 ditambah 10. Nah, terus karena 144 per 2 tambah 10 ini nggak bisa kita ubah, makanya kita ubah dulu menjadi 144 per 2 ditambah 20 per 2. Nah, kenapa gini? Karena 10 ini sama aja kayak 10 per 1. Nah, karena ini penjumlahan pecahan dan ini bukan penjumlahan, makanya penyebut antara dua ini harus sama. Nah, harus sama berarti penyebut apa yang bisa sama dengan kiri, yaitu kita kalikan 2. Makanya 10 kali 2 kan hasil 20, sedangkan 1 kali 2 hasilnya 2. Nah, ini kita langsung tambah aja, berarti 164 per 2 hasilnya yaitu 82
unit botol yang lolos pemeriksaan kualitas. Nah, sampai sini udah ngerti kan teman-teman untuk penjelasan soal cerita komposisi fungsi 3 fungsi. Oke, untuk lanjut soal cerita inverse fungsi komposisi 3 fungsi, kita baca dulu soalnya. Sebuah perusahaan furniture memproduksi meja kayu melalui 3 tahap pengolahan. Tahap pertama, jumlah papan kayu mentah sebanyak 3x lembar dipotong dan ditambah cadangan sehingga jumlahnya menjadi X tambah 8 lembar. Tahap kedua, seluruh papan hasil tahap pertama diproses menjadi komponen meja sehingga jumlah komponen menjadi 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Tahap ketiga, sebagian komponen digunakan untuk pengujian kualitas sehingga jumlah komponen yang siap dirakit berkurang menjadi 10 buah. Setelah ketiga tahap selesai, tersedia 34 komponen siap rakit. Jika ketiga tahap tersebut dinyatakan sebagai komposisi 3 fungsi dan kemudian dicari inverse komposisi fungsinya, tentukan banyak papan kayu mentah yang digunakan pada awal proses. Nah, ini kita ketahui dulu apa yang ada di soalnya teman-teman. Oke, di sini kalau mungkin teman-teman udah tahu apa aja sih yang ada di soal ini, langsung aja teman-teman. Itu fungsi fx sama dengan x tambah 8, lalu fungsi g x sama dengan jadi 2x ya, 2x berarti h sama dengan x dikurang 10. Nah, oke. Di sini kan yang ditanya yaitu banyak papan kayu mentah yang digunakan pada awal proses. Nah, kalau yang ditanya awal proses berarti sehingga yang kita cari itu pada tahap pertama, sehingga yang kita cari yaitu F komposisi G komposisi H inverse 34. Nah, jadi kita cek ini teman-teman yang kita cari. Nah, pertama itu yang untuk bagian inverse dan executable ini kita abaikan dulu, jadi polosan dulu teman-teman, sehingga F komposisi G komposisi H X. Nah, atau F kurung G dalam kurung H dalam kurung X. Nah, pertama kita cari dulu untuk yang GHX nya. Berarti kan karena seperti ini, berarti langsung aja 2x dikurang 10. Nah, lalu setelah itu kita masukkan dalam fungsi fx nya, berarti 2x dikurang 10 ditambah 8. Oh maaf, salah. Ternyata ini seperti ini. Nah, jadi hasilnya itu 2x dikurang 20. Nah, ini hasil teman-teman untuk yang G komposisi HX. Nah, lalu setelah itu kita masukkan dalam fungsi fx nya, berarti 2x dikurang 20 ditambah dengan 8. Nah, ini kita operasikan dulu nih, yang min 20 tambah 8 berarti hasilnya 2x dikurang 12. Nah, setelah itu akan kita inversekan dulu teman-teman. Kita ubah dulu posisinya agar mudah. Nah, ini yang min 12 kita pindah ruaskan menjadi tambah 12 ya teman-teman, karena dipindah ruas otomatis dari yang negatif dia menjadi positif. Lalu setelah itu yang kado ini akan kita pindah ruaskan lagi ya teman-teman, jadinya ditambah 2. Nah, setelah itu kita balik ya, jadinya Y sama dengan X ditambah 12 per 2. Nah, karena ini ditanya yaitu X-nya menjadi 34,
Maka di sini untuk X kita akan ubah menjadi 34. Sehingga Y sama dengan X 34 ditambah 12 per 2. Nah 34 tambah 12 kan hasilnya nah ini kita jumlahkan dulu. 34 ditambah 12 hasilnya kan berarti 46 di per 2. Jadi hasilnya yaitu 23. Nah jadi banyak papan kayu mentah yang digunakan pada awal proses, yaitu sebanyak 23. Nah sampai sini udah paham ya teman-teman untuk pengerjaan soal kita inverse fungsi komposisi 3 fungsi.